Kemudian yang kedua adalah asas normatifan. Jadi dalam diskusi nanti harus sesuai dengan norma-norma. Tidak boleh jika ada perbedaan pendapat saling menghina, saling itu tidak boleh ya. Kemudian asas ketiga asas keterbukaan. Jadi anak-anak nanti harus terbuka sesuai dengan pendapat masing-masing, tidak ada keterpaksaan. Kemudian yang terakhir adalah asas kesukarela. Jadi sama halnya keterbukaan, tidak ada paksaan dalam diri anak-anak di sini dalam membahas fenomena. Baik, sebelum dimulai kita serta terlebih dahulu ya. Dari yang pertama, Anastasia, Noni Apriliani, Marika Khairul, Saviana, Najma Alia, Anissa Muna, Rama Kenisa, Jihan Anwar. Sebelum itu Ibu mau menjelaskan tentang peranan kita hari ini. Ibu sebagai guru BK yang akan memimpin jalannya diskusi hari ini, dan anak-anak di sini berperan sebagai anggota. Jadi masing-masing nanti harus menyampaikan pendapat kalian sesuai pemahaman kalian tentang fenomena FOMO yang sedang berkembang. Untuk kontrak waktu kita ya ini 1 kali 40 menit ya, sesuai kejadian kemarin. Jadi kadang-kadang gimana suasana hati kalian? Amira, kalau semangat atau sedih hari ini? Agak-agak udah sarapan semuanya? Belum. Ya. Nah, sebelum kegiatan kita dimulai, kita melakukan speaking dulu ya. Speaking dulu ya. Boleh. Oke. Seperti biasa kita menggunakan tepuk tangan ya. Semangat. Tepuk semangat. Kegiatan akan segera dimulai. Apakah anak-anak sudah siap semua? Sudah paham dengan alur kegiatan hari ini? Siap. Siap. Oke, baik. Baik anak-anak, terima kasih banyak atas atensi kalian. Kita mulai kegiatan hari ini. Pembahasan kali ini sesuai dengan target yang anak-anak kemarin kerjakan ya. Jadi kebanyakan mengambil tema FOMO atau Fear of Missing Out. Ibu mempunyai pandangan atau sedikit gambaran tentang FOMO. Kita lihat dari video dulu ya. Iya, Bu. Zaman sekarang mereka misalnya namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan. Temanku ikut ini, aku ikut ini. Temanku jurusannya mau IPA, aku IPA. Berarti dia pilih dari depan atau dulu. Nah, yang paling penting adalah udah kalau kalian memang berbeda sama yang lain nggak apa-apa. Emang perbedaan ini akan membuat kalian itu stand out. Perbedaan ini akan membuat kalian lebih terlihat. Maksudnya teman-teman, kita kan cuma punya 2 tangan. 2 tangan itu hanya bisa kita gunakan untuk 2 telinga kita. Kita punya 2 tangan, nggak bisa untuk banyak orang. Jadi kalau kita merasa yakin dan kita merasa benar dan kita merasa bisa punya orang lain, dia akan menggunakan orang lain yang belum Nah, seperti itu. Jadi gambaran dari video tadi menjelaskan tentang fenomena FOMO yang sedang panas saat ini. Jadi FOMO itu sekilas tentang fenomena yang viral atau sering terjadi diikuti oleh banyak orang. Kemudian FOMO itu juga bisa berdampak positif dan negatif sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Nah, untuk kali ini kita akan membahas atau melakukan diskusi mungkin dari pengertian FOMO dulu. Teman-teman ada
mungkin nggak mau ketinggalan. Jadi pengen ini informasi itu harus tahu. Terus Mungkin dari anak-anak lain dan punya pendapat lain. Kalau menurut saya ya benar ya karena kita ketinggalan, tapi itu menurut aku juga ikut-ikutan. Jadi kayak misalnya orang lain punya ini, kita ikut-ikutan punya ikut-ikutan melakukan sesuatu yang orang lain itu lakukan kayak gitu. Jadi dari dua pendapat tadi sangat bagus ya menurut kalian tentang FOMO, terus kemudian pengertian FOMO. Nah, jadi FOMO itu sesuatu yang sangat viral di orang. Mungkin dari sini ya ada pendapat lain. Kalau menurut saya itu setuju banget Bu. Saya punya pengalaman FOMO juga. Oh iya, bagaimana itu? Kalau di beranda TikTok itu lewat FYP barang-barang yang menurut saya cuma lucu tapi nggak diperlukan gitu loh Bu. Itu saya check out gitu Bu. Itu menurut saya lebih ke pandangan ke diri saya. FOMO itu seperti itu. Bagus ya pendapatnya sesuai dengan pengalaman pribadi. Mungkin dari sini punya pendapat lain tentang pengertian FOMO, mungkin dari pengalaman pribadi, pengalaman sekitar seperti itu. Kalau aku setuju sama yang lain Bu. Aku ketinggalan ya. Pernah sebenarnya saking takutnya ketinggalan tuh saya sampai kayak minjem uang untuk beli barang-barang yang menurut saya tuh ya itu cuma memang doang, tapi nggak berguna. Seperti itu, iya sih. Kadang kita ikut-ikutan ya. Ada yang punya pengalaman FOMO lain nggak di sini? Mungkin FOMO ikut-ikutan tren atau seperti ikut jualan itu ada yang pernah mengalami? Oh, dari sini pernah? Mengalami FOMO ya? Saya sendiri pernah Seperti apa itu? FOMO naik gunung. Oh, naik gunung, hiking ya. Ya, itu sebenarnya pendapat yang bagus karena hiking itu kan juga apa namanya sesuatu hal yang positif kalau kita melakukan yang positif karena memberikan dari pihak kampus. Jadi kesimpulannya pengertian FOMO yang seperti anak-anak tadi bilang sampaikan itu sesuatu fenomena yang viral yang diikuti oleh kebanyakan orang ya, jadi nggak mau ketinggalan seperti itu. Tadi juga disampaikan pengalaman pribadi, kemudian lewat tanya video ya. Jadi kalau mungkin anak-anak nanti pengen lihat ini, kok lucu ya, jadi pengen ya. Baik anak-anak, tadi kan kita pembahasannya sudah sampai pengertian. Nah, kita akan membahas tentang ciri-ciri FOMO. Seperti halnya kejadian atau fenomena yang kita ketahui sehari-hari, itu kan sebuah fenomena yang viral ya, diketahui banyak orang dan diikuti oleh banyak orang. Nah, kalau menurut kalian nih, bagaimana sih ciri-ciri dari FOMO itu? Menurut pendapat anak-anak semuanya? menurut saya kayak ini ciri-ciri FOMO itu yang saya alami sendiri atau yang saya lihat ya, itu kebanyakan itu sedikit-sedikit kita itu melihat media sosial atau meriksa tren-tren apa yang mungkin sekarang ini sedang naik daun. Jadi sedikit-sedikit kita membuka sosial media. Mungkin Jawabannya sangat bagus. Berarti intinya apa ya, dari semuanya itu kita sering mengecek-ngecek media sosial, kemudian kita juga sering melihat tren-tren apa sih yang baru hari ini, apa sih yang baru bulan ini. Jadi kita pantau terus. Mungkin dari anak-anak yang lain, Bu, iya, Jadi dari pendapatnya Mas Ilham tadi itu kadang-kadang kita itu ngerasain itu. Kita pengen ikut, tapi kita juga nggak mau terlihat lemah gitu loh Bu. jadi apa namanya, kita pengen ikut ya, kita semangat buat ikut, tapi terkadang tuh kita masih ragu-ragu sebenarnya.
kalau memang suka cek story mungkin di unfollow aja, ikut banget jadi orang. Oh, pendapatnya sama teman. Alasannya tapi apa? Ya biar nggak FOMO aja bu, biar kita kan nggak lihat story orang, jadi kan nggak tahu yang lagi tren. Oh iya, masuk akal juga ya pendapatnya, bagus. Jadi kalau misalkan nih kita punya media sosial, kalau misalkan sekiranya nggak suka, ya sudah kita ambil aja, ambil hikmahnya seperti itu. Ada pendapat lain? Kalau saya itu selalu membaca media sosial, takut melewatkan acara atau kegiatan, terus mengikuti tren. Oh, jadi jawabannya rata-rata hampir sama ya, karena ikut-ikutan media sosial itu rasanya kayak pengen kita terlihat bagus, kita terlihat lebih oke seperti itu ya. Nah, mungkin dari adik di sini, pendapatnya? Saya nanti pernah gini, saya pernah stres gara-gara FOMO ini gitu. Kan saya pernah ada tren pakaian gitu bu, yang saya pengen. Nah terus saking pengennya saya itu sampai minjem uang ke temen. Terus dan saya terus nggak bisa balik uang itu. Gitu. Jadi ini salah satu ciri-ciri FOMO yang negatif. Kalau yang disampaikan di Marika tadi, salah satu ciri-ciri yang mengarah ke positif. Nah, jadi kalau misalkan kita terlalu ingin FOMO, itu akan merugikan kita sendiri. Seperti itu. Nah, terima kasih dari anak-anak semuanya sudah menyampaikan pendapatnya, sudah saling diskusi. Kita kesimpulan bersama ya dari jawaban anak-anak semuanya. Itu tadi ciri-cirinya adalah yang pertama, kita merasa cemas kalau ketinggalan sesuatu. Kemudian kita sering stalking, mengecek-ngecek media sosial. Kemudian kita juga ingin membeli sesuatu yang sebenarnya kita nggak pengen beli, tapi karena terlihat lucu, terlihat bagus, itu kita jadinya beli sampai-sampai merugikan kita sendiri. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan ciri-ciri FOMO, alhamdulillah sudah kita pahami semuanya ya. Karena itu kita lanjut pembahasan bagian dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk dampak ya, dampak itu kan berarti efek ya, efek yang ditimbulkan dari fenomena FOMO. Nah, kalau menurut anak-anak ada pendapat nggak antara dampak positif dan juga negatif menurut anak-anak? Oh iya, silakan. Menurut saya FOMO itu tinggal orangnya aja sih bu. Kalau dia bisa mengontrol yang ya udah gampang sih hidupnya. Kalau nggak bisa ya udah makan tuh waktu sama hal-hal yang negatif. Oh, jadi lebih ke apa ya? Manajemen waktunya ya? Pendapatnya sangat bagus. Mungkin ada yang sama atau beda dengan jawabannya di anak. Kalau Iya, saya sependapat sih bu, karena FOMO itu kalau bagi saya itu dampaknya negatif karena kita gampang cemas, takut ketinggalan tren dan akhirnya kita memaksa untuk ikut tren-tren tersebut, padahal tren tersebut itu belum tentu cocok untuk kita. Ya berarti apa ya? Kesimpulannya tuh kayak negatif gitu ya. FOMO itu lebih cenderung negatif. Jadi nggak anak gitu kan. Nah, cuman kesimpulannya adalah FOMO itu cenderung ke arah negatif dampaknya. Nah, kalau dari anak-anak lain mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin ke arah positif dampaknya. Atau ada pendapat lain? Masih negatif. Saya Iya, gimana? kalau saya sendiri FOMO itu kayak gimana ya, kita itu sering banget banding-bandingin diri kita sama diri orang lain atau mungkin teman kita. Mungkin teman kita sudah jauh mungkin mengenal tren ini, tapi kita kayak dulu itu kayak ketinggalan zaman gitu, kayak ketinggalan jauh gitu loh. Oh, Gitu. iya, jawabannya sangat bagus. Mungkin ada tanggapan dari
nggak bisa kontrol diri, pasti kita itu salah langkah gitu dalam menanggapi FOMO yang ada. Oh, jadi kayak apa ya? Kita lebih ke manajemennya memilah dan memilih ya antara yang positif dan juga yang negatif seperti itu. Nah, bagaimana kalau anak menilai? Kalau menurut saya tuh FOMO itu tergantung dari kitanya. Misal saya kan awalnya nggak bisa mengenal cerpen, terus ya teman-teman kok ada beberapa cerpen, terus saya itu merasa kok teman-teman bisa nggak bisa, jadi saya bisa kelas apa ya, terus juga semangatnya coba. Oh, berarti ini arahnya ke dampak positif. Berarti kalau dampak positif kan bikin kita semangat, bikin kita pengen berubah menjadi lebih baik. Itu juga bagus sih salah satunya, karena kalau kita melihat dari sisi positif, mesti kita perubahannya ke arah positif juga. Ada tanggapan dari jawaban atau pendapatnya Denisa? Atau Bu, saya penasaran deh, kalau FOMO itu udah jelas bikin stres dan merugikan, kenapa masih banyak orang yang kayak sengaja nyari-nyari FOMO? Maksudnya itu kayak, kenapa orang malah pamer terus di sosmed? Itu kan kayak ngajak orang lain biar ikut-ikutan stres gitu, Bu. Iya, nah itu salah satu pendapat yang bagus, pertanyaan yang bagus. Karena kalau dilihat dari fenomena yang ada, itu rata-rata apa ya, ke bawah lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan itu sangat besar banget. Oh iya, aku bikin postingan ini mesti jadi lebih apa ya, lebih bagus lah. Jadi yang lain itu rata-rata pada saling ikut-ikutan seperti itu. Jadi ya kita nggak bisa, sebenarnya kita bisa menetralisir ataupun mengurangi hal-hal seperti itu, namun kembali lagi pada pribadi masing-masing, bisa atau enggak cara memilah dan memilihnya seperti itu. Nah, dari pendapat kawan-kawan anak-anak semuanya, dapat tambahan lagi pendapat atau mungkin sanggahan beda pendapat seperti itu? Ini saya mau tanya mungkin saya ya, tentang dampak positif atau negatifnya. Tapi gimana sih, kita kan pelajar ya, mungkin kita masih SMA kan masih muda ya. Di situ gimana sih caranya agar kita ini nggak banding-bandingin terus sama teman kita, tapi kita itu tahu mana motivasi dan mana kebutuhan. Jadi lebih ke mengarah ke positif ya. Iya. Jadi imbang antara positif dan negatif itu harus kita apa namanya, sempurnakan, harus kita seimbangkan semuanya. Nah, ada tambahan atau perbedaan pendapat antara anak-anak satu dan lain? Nah, kalau sudah cukup, berarti kita bikin kesimpulan ya. Kesimpulannya antara pendapat satu antara yang lain tadi adalah dampak positif dan negatif FOMO itu juga sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang dampak positifnya kita bisa belajar, kita bisa semangat. Kemudian dampak negatifnya kita menjadi cemas, kita stres, kita sedih akan ketinggalan informasi atau kegiatan yang didapat. Baik, dari pembahasan kali ini kita akan menuju pembahasan akhir, yaitu tips dari mencegah FOMO. Nah, FOMO itu juga ada tips untuk mencegahnya. Lalu bagaimana pendapat anak-anak terkait dengan tips? Mungkin ada tips atau saran dari anak-anak? Saya dulu mungkin tips atau tentang FOMO ini ya. Menurut saya itu FOMO itu harus belajar bedain mana sih kebutuhan dan mana yang di situ gak jadi kebutuhan kita atau mungkin di situ keinginan kita. Nah, kadang kita itu cuma ikut-ikutan tren tanpa kita tahu, oh ini nggak butuh dan ini butuh. Mungkin menurut saya harus bisa bedain mana kebutuhan dan mana yang bukan. Terus jawabannya juga menarik. Dari kawan ada yang sama dengan tanggapannya Dian atau berbeda?
nulis tujuan, nggak ikut tujuan kayak nulis list-listan yang isinya tuh barang yang aku butuhin sekarang, beda yang nggak aku butuhin. Jadi kalau misalnya saya nggak butuh barang itu, ya udah nggak usah gitu. Tapi kadang yang namanya FOMO tuh kita nggak tahu kan benar. Misalnya nggak mau ini, tapi tiba-tiba bisa ada yang pakai dan itu bagus terus pengen. Jadi tuh kadang list-listan yang saya buat tuh percuma gitu. Nah, itu buat yang kayak gitu tuh gimana gitu loh. Oh, jadi lebih ke pertanyaan ya. Nah, kalau dari yang disampaikan tadi, Dek Nisa dan juga Dek Marita tadi adalah tentang bijak bermedia sosial seperti itu. Jadi kalau tadi permasalahannya ada list-listan, jadi kita harus buat list-list yang positif. Misal pagi kita bangun pagi jam 4, salat subuh, kemudian bersih-bersih, mandi seperti itu. Kemudian kita jadwalkan sarapan jam berapa, kemudian siapkan sekolah jam berapa, kemudian siangnya bisa istirahat, kemudian malamnya diatur jadwalnya antara main dan juga belajar itu lebih diatur lagi. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi dari anak-anak lain yang berbeda pendapat atau sama mungkin yang bisa disampaikan. Cukup. Alhamdulillah dari beberapa pembahasan yang telah kita bahas itu ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita manajemen waktu dan juga manajemen fisik juga karena kan berkaitan dengan media sosial ya. Karena kan fisik dan psikis kita kan terpengaruhi oleh FOMO seperti itu. Jadi kalau kita mau produktif kita harus bikin list-listan jadwal, kemudian kita bijak bermedia sosial seperti itu. Nah, dari anak-anak semuanya sudah paham ya antara pembahasan FOMO kali ini? Alhamdulillah. Mungkin diskusi kita hari ini akan segera berakhir. Nah, bisa disampaikan nanti ya untuk beberapa kesimpulan dan juga pesan-pesan. Baik anak-anak semuanya, terima kasih banyak atas antusiasnya. Selanjutnya kita akan mengemukakan salah satu perwakilan ya dari anak-anak semuanya yang akan memberikan kesimpulan dari pembahasan kali ini. Silakan, siapa perwakilan? Saya dulu. Baik. Dari yang dijelaskan tadi dari awal sampai segmen akhir ini, mungkin saya akan menyimpulkan bahwa tentang FOMO ini kita semua ya belajar tentang FOMO itu tentang pengertian FOMO, terus di situ apa FOMO itu menyangkut atau meliputi siapa saja atau apakah semua orang bisa terkena. Ternyata semua orang juga bisa terkena. Dan di situ juga dijelaskan ciri-ciri FOMO itu seperti apa, dan tadi teman-teman juga bertukar pengalaman tentang ciri-ciri FOMO, dampak FOMO yang positif dan negatif. Di situ kita menjadi tahu bahwa FOMO itu bukan cuma positifnya saja, tapi negatifnya juga ada. Terus di situ juga kita tahu tentang tips menghindari FOMO itu seperti apa. Jadi sudah tahu dampak negatifnya, kita juga tahu tips-tipsnya agar FOMO ini bisa dikelola dengan baik. Mungkin itu.